3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa program Syiar Ramadan Sholihin Hasibuan Official yang dirahmati Allah, semoga hari ini dan hari-hari berikutnya di bulan suci Ramadan kita semuanya mendapatkan rahmat, maghfirah dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa bebas dari api neraka. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, seperti kajian-kajian kita sebelumnya, sore hari ini berbahagia kita ditemani dan nanti akan mendapatkan ilmu dari dua narasumber kita, tokoh Sumatera Selatan. Yang pertama adalah Kiai Haji Sholihin Hasibuan yang sudah tidak asing lagi di Palembang dan Sumatera Selatan, dan juga ada Ustazah Haja Umi Kalsum, tokoh perempuan kita, ulama perempuan yang insya Allah keduanya nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Yang sore hari ini tema kajian kita adalah indahnya hidup bersama Al-Quran. Sama-sama kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quranul Karim, karena bulan inilah yang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Quran sebagaimana kita sudah ketahui bersama merupakan kitab suci umat Islam sedunia dan merupakan mukjizat dari baginda Rasulullah SAW yang agung, yang sholihun li kulli zaman wa makan, yang selalu relevan dengan setiap zaman dan tempat. Nah, siapa yang berpegang dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Dan siapa orang yang melecehkan, mengajukan Al-Quran, maka dia akan direndahkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang dia dekat, dia mencintai Al-Quran, mengamalkan kitab suci Al-Quran, dan begitu juga Allah akan merendahkan, jatuhkan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, oleh sebab itu sore hari ini kita akan menyimak bersama dua tokoh kita, dua narasumber kita, tentang bagaimana ya hari-hari kita, hidup kita ini bisa mulia, bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran Karim. Di samping saya Kiai Haji Sholihin Hasibuan, bagaimana kabar Kiai? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun beliau sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya masih muda. Saya muda. Iya, jadi insyaallah yang di Palembang ini beliau akan menggagas ya satu komplek perumahan, satu rumah Al-Quran. Nah, jadi insyaallah Palembang ini akan semakin bersinar dengan cahaya Al-Quran. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala jami'in ni'am al-kathirah. Wassalatu wassalamu ala habibina qudwatuna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para followers semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin wa as-shaimat rahimakumullah. Ustaz Yayan dan Ustaz Umi Kalsum yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita berlanjut dengan agenda kita sebelum berbuka puasa. Sore hari ini kita kembali
duduk bersama-sama menambah keimanan kita kepada Allah, paling tidak juga menambah wawasan kita dengan Islam. Kalau kemarin kita berpisah minum jamu tengah sawah, ada bertemu dan ada berpisah, sekarang di tengah sawah kita menanam padi, setelah kita berpisah sore ini bertemu kembali. Amin. Jangan pantun. Itu namanya pantun as-sege wal gesek. Kan segenya tinggal geseknya, dapat gesek tinggal segenya. Alhamdulillah, pembicaraan kita para follower semuanya sore hari ini sangat luar biasa. Karena kita tidak berbicara tentang pembicaraan manusia, tidak bicara tentang makhluk, tapi kita berbicara dengan kalamullah yang sangat mulia dan harus kita muliakan. Mudah-mudahan insyaallah Ustaz Yayan, seperti yang antum sudah buka tadi di awal, Al-Quran ini kita jadikan jadi panduan hidup kita. Quran ini kita jadikan menjadi pedoman hidup kita. Untuk itu, ketika saat-saat kita sekarang diingatkan dengan nuzulul Quran, ya, nuzulul Quran, maka kita pas judul kita hari ini, ya besok. Tapi bukan hanya peringatan nuzul Quran di Jumat malam itu baik, dan bukan seremonial saja buat acara, habis itu nasi bungkus dan nasi kotak, ya. Tapi yang paling penting adalah ruhnya, nilainya. Saya sering bilang Ustazah Umi Kalsum, kalau telepon intisarinya itu gula merah. Nah, jadi kalau peringatan apapun itu jangan dilihat kotaknya baik, tapi isinya. Kadang-kadang kotaknya besar, cuma tinggal kecil-kecil isinya dalam, ya. Isinya cekat, ya. Jadi kita mengajak sehari ini, insya Allah kotaknya penting, tapi isinya jauh lebih penting daripada kotaknya. Peringatannya penting, dan untuk tahun ini peringatan seremonial mungkin tidak ada, dan insya Allah besok sore di Sumatera Selatan juga akan ada peringatan itu di Giri Agung, tepatan saya dengan Pak Gubernur. Tapi yang paling penting itu isinya tadi, ya, isinya Ustaz. Jadi sama dengan badan kita ini, jangan casingnya baik, tapi sakati. Nah, itu bayi nasi tadi wal gesek. Dalam betul sebelum tersembilan, awak butuh cuma penampilan. Jangan kamu lihat penampilan saya cuma jas begini, tapi lihat juga isinya. Saya tahu jasnya ini masih berubah, kan? Ketika kita memperingati nuzulul Quran, diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gua Hira, ya, biwasitatu Jibril, kemudian disampaikan kepada manusia sesuai dengan makna Al-Quran. Para ulama memberikan definisi adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatu Jibril, ya. Kemudian tujuannya adalah untuk kafatan linnas wa ta'abbud bi tilawati. Allahu Akbar. Membacanya itu adalah ibadah. Makanya kita lihat apa dahsyatnya, sebagian dahsyat dan nikmatnya, indahnya hidup bersama Al-Quran. Yang pertama, orang yang hidupnya bersama Al-Quran, Ustazah Umi, dijamin oleh Allah hidupnya akan terarah, Ya, betul. dan akan mudah terarah. Kenapa terarah? Karena jelas panduannya, ya. Saya sering bilang kalau berangkat ke suatu tempat yang belum pernah datang ke tempat itu, jangan coba-coba tak katik bawa alamat, tak katik bawa pemandu. Nyasar. Nah, al-nyasar wal lobok. Al-lobok itu maksudnya berarti dol itu sesat jadinya, ya. Tapi dengan adanya Al-Quran ini Ustaz Yayan, kita semua ini tak katik pengalaman hidup sebelumnya. Kalau ada orang yang punya pengalaman sebelumnya, berarti Buddha itulah pernah hidup mati lagi, kemudian hidup lagi sekarang. Nah, itu namanya al-qur'an. Ya. Jadi kita semua harus jujur, mau siapapun kelasnya, setinggi apapun termasuk presiden, dia tidak tahu sebenarnya cara hidup yang benar, bagaimana cara hidup panduannya, kecuali mengikuti panduan yang dibuat oleh pembuat hidup ini. Nah, makanya dia tadi kalamullah pas. Saya sering bilang, kalau kita beli mobil, harus panduannya sesuai dengan yang mengeluarkan mobil itu. Betul. Ya. Sehingga insya Allah cocok dia, ya. Tidak ngarang-ngarang. Jadi kalau menurut Toyota, panduannya Toyota, jangan deh kepada Avanza. Avanza itu Toyota, ya. Sudah, jangan ngomong masalah mobil, ya. Biar banyak orang yang salah. Kamu aja kredit belum bayar 2 kali. Oke, ini yang pertama, insya Allah hidupnya terarah dan mudah. Kenapa mudah? Karena ada panduan tadi.
Ustaz tadi antum berdua datang ke sini, ke Solhas sini, pasti karena sudah tahu ada panduannya. Di mana? Depan gerbang Tuntikayu. Ada panduan. Jadi jelas, tidak majelas ya. Nah, yang kedua tentunya siapa yang ikut hidupnya bersama Al-Quran dijamin oleh Allah hidupnya akan terang, akan itu lebih jelas. Sama kita tadi, mati lampu hampir seperempat jam tadi, gelap kita tadi. Nggak lama kita mau pindah ke tempat yang terang, hidup. Nah, ini sebenarnya Ustazah Umi dan Ustaz Rian, apa ya yang ini sebagai contoh kepada kita langsung. Hei hambaku, ini bedanya antara gelap dengan terang. Kapan mati lampu, tidak gelap ya. Iya, terkepo. Tapi kalau terang jelas gitu. Seolah-olah inilah kata Allah yang katakan dalam surah Ibrahim, litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Hai Nabi Muhammad, hambaku, dengan Quran ini kau turunkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Maka zaman ini cuma tetap ada dua, biarpun sekarang hebat, teknologinya beraneka ragam Ustaz. Hidup ini para pemirsa semuanya cuma ada dua zamannya, jahiliyah dan Islam. Jahiliyah Islam, jahiliyah Islam. Makanya gelap dan terang. Kalau dia ikut Islam namanya terang, tak melo Islam gelap. Jadi dia namanya, Masya Allah. Ini kan sudah hebat teknologinya, Pak. Biarpun sehebat apa, cuma dua itulah. Zulumati wan nur. Al-zulmu al-jahlu. An-nur al-ilmu atau al-ilmu an-nur. Makanya ada pesantren al-ilmu nur. Nah, pembayaran naik. Ini istilah saya. Al-ilmu nur, pembayaran naik. Al-ilmu nur wa nurullah la yughadil asr. Masya Allah. Ini yang kedua. Insya Allah siapa yang hidupnya bersama Al-Quran ini dijamin oleh Allah hidupnya akan terang, tidak gelap, selalu jelas. Kenapa? Ada cahayanya. Cahaya apa? Bukan hanya cahaya seperti ini, cahaya hati. Allahu Akbar. Ternyata hati itu Ustazah itu cara meneranginya lain pula dengan cahaya matahari. Makanya kita dalam Al-Barjanji sering kita bilang anta samsun, anta badrun. Allah. Nabi kita itu bagaikan apa itu matahari dan apa itu rembulan. Kenapa? Dia bisa menerangi yang tidak bisa diterangi oleh matahari. Itulah hati. Nah, yang ketiga, insya Allah dahsyatnya hidup bersama Al-Quran, indahnya hidup bersama Al-Quran. Hidup ini akan ada furqan. Sesuai dengan ayat yang antum bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahu Akbar. Setelah Allah berikan huda, petunjuk, ada pula furqan. Hanya orang yang hidup bersama Quran yang bisa mendapat furqan. Makanya sekarang saya ulangi lagi pembicaraan kita kemarin, ada orang sekarang tidak bisa membedakan, Ustaz, mana sapi, mana kerbau, kita tahu dia. Mana harimau, mana kucing, tak ngerti. Mana yang halal, mana yang haram, tak paham. Mana budayanya, mana budaya orang, tak jelas. Akhirnya apa? Harta orang menjadi harta dia. Ini yang ribut sekarang di negeri kita ini. Yang banyak sekarang masalah itu, kenapa mungkin kita tidak makmur juga kata orang Jakarta, makmur ya, dia lemah kita berjemur. Tapi ada yang kaya, ada yang miskin jauh. Kenapa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Tidak bisa membedakan mana miliknya, mana milik orang lain. Akhirnya halimah, halal haram, hantam hakku, kata urusan. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir ini, siapa yang hidupnya bersama Al-Quran, indahnya yang keempat, Ustaz, di antara keindahan yang lain, hidupnya akan mulia. Allahu Akbar. Karena Quran ini, Ustaz, adalah kalamullah. Antum kalau bawa surat saja dari RT, atau kita tinggikan dari menteri ke RT, ya, itu pasti notanya itu berlaku. Betul. Apa sih itu? Memo. Kata belece. Ya. Nah, sekarang bagaimana lah kalau antum bawa Quran ini, bacakan kalamullah, wallahi, maka saya sampai hari ini percaya setiap fadilah mukjizat Quran yang dibaca ini, ayat-ayatnya ada fadilahnya. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan siapa yang baca surah Waqiah di malam hari dicukupkan oleh Allah rezekinya di pagi sampai sore hari, anak percaya. Dulu ditanya oleh anak-anak unsur saya, Ustaz, kalau saya baca di malam hari cukup sampai sore hari, boleh saya baca di siang hari? Lagu biar sampai pulang ke pagi hari. Ini kan pagi sore hari.
muda ini. Masya Allah, kita baru bawa kaki belecet tadi apa kan? Kata BC. Ya tadi ada rekomendasi, ya, memo. Datanglah ke bawah memo tulisan tangan oleh menteri, ya, ke gubernur ke bawah. Tapi nggak tahu kalau sekarang banyak ribu juga antara bupati dengan menteri, ya. Aku baca di WA, ya. Allah bisa. Jadi ketika ini kita pakai, ini pun ada fungsinya. Apalagi dengan kita membaca ayat-ayat Allah. Allahu Akbar. Maka ikhwatil iman, insya Allah semakin hidup kita bersama dengan Al-Quran ini, maka akan terhormat pula kehidupan kita. Innahu la Qur'anun karim. Innahu la Qur'anun karim. Karim Mulia. para ulama mengatakan, ulama fasir, karim mulia. Kenapa karim mubalaghahnya? Karim, dia mulia dan memuliakan. Allahu Akbar. Quran ini, saudara-saudaraku, mulia dan bisa memuliakan orang. Nah, Ustaz Alhamdulillah Yayan ini banyak hafalan Qurannya, ya enggak? Ngaku dia saya undang di sini, ngaku dia sering undang orang karena ada hafalan Quran, ya. Apalagi kalau mengelola, membuat, memakmurkan, insya Allah memasarkan bahasa saya, mendakwahkan Al-Quran ini. Kenapa kita tidak bangga? Kita mendakwahkan sales supaya jadi sales, kita jadi ini produksi sesuatu, jualan pisau silet, kita bangga. Kenapa kita tidak bangga? Maka mulai dari dulu, Ustazah Umi termasuk antuna, mulai dari dulu inilah saya kira memang sabil ataupun jalannya. Kenapa? Karena kita yakin bersama Al-Quran ini kita pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya dimuliakan oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah yang menciptakan manusia. Demikian saya kira, Ustaz. Masya Allah, ya para pemirsa Sholihin Hasibuan Official, tadi kita sama-sama sudah menyimak, ya, secara panjang lebar penjelasan. Taruh lebar baik dulu panjang. Lebar baik, ya. Jadi seolah nanti akan ditambahin lagi oleh Ustazah kita, Ustazah Haja Umi Kasum, ya. Insyaallah ini beliau ini juga tokoh wanita ulama perempuan kita di Sumatera Selatan. Tapi ya yang hari ini mak-mak, ya, yang milenial, ya, ini bisa Milenial. ya berinteraksi dengan ustazah kita ini, ya, walaupun nanti ada bahasa-bahasa Palembangnya, ya. Al-Qur'an. Ciri khas beliau, ya. Silakan ustazah. Terima kasih Ustaz Yayan, Ustaz Sholihin Hasibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambai apa yang disampaikan oleh Ustaz Sholihin Hasibuan tadi itu lah benar gado-gado. Sebenarnya itu bisa Kalau disampaikan. tak benar bohong, masa kita lihat bohong? Nah, benar gado-gado yang harus kita turuti, harus dipeloi. Saja menambah sedikit banyak. Jadi Al-Quran ini adalah saat siko-sikonya kitab yang paling murni dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuat isi bunyi dari Al-Quran ini walaupun satu surat. Ya. Makanya kata Allah, "Faktu bisuratin min mislihi." Buat oleh kamu itu semisalnya satu surat. Buktinya nabi-nabi palsu, Ya. yang berusaha untuk menyayangi Al-Quran tidak baca. Nah, maka disitulah sudah menunjukkan bahwa ketika Allah ngomong inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kami yang menurunkan Quran, maka kamilah yang menjaganya. Maka kita yakin, Ustaz. Jika Ustaz Yayan kan apa ya Quran hafiz, ya. Kalimat-kalimat kosakata atau juga majas dalam Al-Quran itu majas tertinggi di dunia. Bukti ya, kalau misalnya dia ujungnya pakai apa istilahnya matiwat, ya. Matiwat dari ujungnya. Tak melewat. Kita melewat. Artinya kalau dia ujungnya un gitu, ya. Artinya tidak semua bisa saja itu kalau bahasa dan indah, bahasa Quran itu indah. Makanya Al-Quran itu sekalipun wong kafir, kalau dia dengar wong baca Quran atau kori kita baca Quran, kalau dia memang dapat hidayah, insya Allah Quran itu bisa membuka hatinya. Jadi memang betul pertama Quran itu kitab yang masih suci, tidak belum ada campur tangan manusia. Yang kedua Allah yang jagonya. Ada yang nanya Ustaz, ya kalau Allah yang jagonya, kenapa itu kalimatnya
inna nahnu, ya nahnu itu kan kami ya, bukannya saya kan. Nah, pokoknya nahnu itu melibatkan seluruh makhluknya. Di antaranya adalah kita ini, termasuk para huffaz nih, ya, para hafiz Quran, para kiai, para ulama yang menjaga kesucian dan kemurnian Quran itu. Nah, yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat, di mana di dalamnya itu banyak mencakup segala aspek keilmuan. Makanya kalau kita kepengen sukses, kita harus gali Quran. Sudah beberapa banyak para ahli-ahli di luar negeri sana meneliti Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Salah siko ahli yang meneliti tentang asal muasal kejadian manusia, mulai dari Nabi Adam sampai proses di dalam kandungan. Dan itu ditilik atau dijingok dari beberapa kitab suci dari agama-agama. Tapi dijingok itu apa artinya maksudnya? Dijingok ini dikaji. Dikaji. Jadi dibukanya kitab ini dah kata, kitab itu dah kata, Quran di bawah sekali, saking katanya teroris tadi. Mata jepit lah kitab kita. Ojek-ojek kapan dia buka air, yang lain berkata, apa lagi yang ini? Siapa Allah kasih hidayah dia buka Quran, ada galau. Dari mulai surat Al-Baqarah, kejadian manusia, dan Nabi Adam, kemudian juga mulai dari surat Al-Hajj, surat Al-Mu'min, surat At-Tin tentang kejadian manusia dari alam lahir. Jadi Al-Quran itu memang sumber ilmu. Zaman orang Islam ini tidak galang-galinya. Ngaku dulu banyak ahli-ahli teknologi, kedokteran dari Islam pada zamannya Abbasiyah, karena mereka mengkaji Quran. Nah kita ini ngaji lagi sungkan. Benar-benar. Kapan semayang ayatnya dibuat rikun. Ini Ustazah, kalau kata Ustadz Kemas Ali, nah yang mau hafalannya tripod tadi lagi musim corona lagi sholat tarawih di rumah. Sama nih, ya kan? Karena sholat tarawih kan ada yang 11 rakaat. Nah, kalau dia jadi imam, terus kuliah lagi kan ada protes ya. Malah Kata bapaknya, aku udah jatuh cinta dengan ayat ini. ada jawaban keles. Itulah bacaan apa? Nah jadi belum kita dewek masih Al-Quran itu masih banyak yang alergi, menjadikan Quran sebagai pajangan lain. Jadi nangkal rumah. Nangkal rumah, taruh di pucuk gerobak. Tanya kan Quran taruh pucuk gerobak biar setan tak masuk. Masuk dari bawah gerobak saya. Jadi harusnya Quran itu dibaca. Nah, berikutnya lagi, Quran itu kagak di yaumil akhir itu akan menjadi syafaat bagi kita. Di dalam hadis dari Anas bin Malik dijelaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kaki Al-Quran di yaumil akhirat dan yaumil kiamat dan di yaumil akhirat akan datang dan membentengi orang yang membacanya tersebut, dimulai dari surat Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Jadi syafaat tidak hanya sekedar syafaat sedekah, syafaat terdesak dari Rasulullah, syafaat kita berbuat kebaikan, tapi syafaat dari Quran membentengi kita. Nah yang berikutnya lagi, tidak ada kitab suci yang berpahala kita bacanya kecuali Quran. Satu huruf dalam Al-Quran diganjar 10 kali lipat pahalanya. Nah makanya Ustazah tidak sepakat kalau kita mengkaji ilmu hanya sampai diterlek latennya, terjemahnya, karena kalau terjemah bahasa Indonesia kalah itu dengan tata bahasa kawaid bahasa Arab. Nah maka dari itu kalau kita baca diterlek terjemahnya baik, tidak ada pahala kita. Jadi kata Nabi, "Ida aku ngomongin alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam 3 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf." Artinya itu Jadi 30 kalau 10. 30 jadi. Iya 30 alif lam mim. Maka dari itu rugi kalau yang hidupnya umurnya panjang tapi tidak pernah menghatam ke Quran. Betul. Rugi sama sekali. Apalagi bulan suci Ramadan ini. Iya, ini bulan suci Ramadan ini sebenarnya mencas supaya kita mendekatkan diri dengan Quran. Biar dia minazulumati dan nur tadi. Buktinya bisa tenang hati kita kalau kita baca Quran.
salah sikot dari anak bagang siapa yang membaca Quran tenanglah hatinya ya. Itu adalah kebenaran yang Allah berikan sama kita. Iya. Dan memang kita kalau lagi gunda gulana baca Quran tenang hati kita. Bulan puasa ni mereka beban berat baca Quran tenang, kuat, sehat fisik kita. Jadi Quran itu mukjizat yang tidak bisa kita ungkap ke dalam kata-kata kecuali kita bisa mengkajinya. Kemudian yang berikutnya lagi kata baginda Rasul, barang siapa yang membaca Quran, wong beriman yang membaca Quran ibarat buah utruja, ya. Baunya harum, rasanya manis. Iya betul. Aman wong munafik membaca Quran, nah ini banyak yang munafik. Katakan. Iya, pokoknya asal ngomong tidak salah-salah sehingga ya, tapi memahaminya tak ngerti. Nah, apabila orang munafik membaca Quran, ibarat buah kurma, tak kata baunya, Ada manisnya. ada manisnya be. Kemudian kalau orang apa lagi ya, orang beriman tapi baca Quran ibarat buah kurma. Kalau orang munafik baca Quran ibarat buah apa lagi sikotnya itu, pokoknya hanzalah. Raihana. Apa tidak bau tapi manis ya. Kemudian yang sekali hanzalah itu munafik udah baunya. sudah baunya kate. Udah baunya tak bagus. Rasanya pahit pula. KTMBA lah. Kata mahasiswa sekarang KTMBA. Ini usah sekasih ya. Maka dari itu kalau ngaku umat Muhammad wajib hukumnya kita mentadabburkan Quran. Tidak hanya membacanya ayat-ayat kauniyah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu tidak hanya membaca secara literaks tapi juga membaca ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Ya, kejadian-kejadian alam semesta. Sebenarnya ada galau di dalam Quran itu kejadian dari zaman dulu sampai yang bakal kiamat ada di sini. Iya, prediksi Cuman kita inilah yang tidak galak. Lebih senang lah kita nonton drama Korea. Iya. Atau nonton lagu-lagu Kuana ketimbang kita baca Quran. Jadi buat para sahabat Solinasi buat lah setengah bulan ya, agak meter dikit. Iya. Jadi buat sahabat Solinasi Hasibuan official dimanapun berada, mulai sekarang, mulai saat ini juga marilah kita disampaikan membaca Quran, kita juga mentadabburkan Quran. Ya ini hostnya kita ada tanya jawab atau saya nambahin. Nanti mungkin ada yang bertanya. Tadi mau nyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Pundi, bagaimana supaya Quran ini menjadi bermanfaat ya. Tentunya seperti yang sampaian juga dari awal tadi kita sampaikan, kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan Al-Quran ini ya. Sehingga Al-Quran ini menjadi imam, bukan menjadi makmum. Yang kata Rasulullah, man jalahu amamahu fahuwa qa'idun ila jannah ya. Wa man jalahu fi khalfihi fahuwa saqil ila nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran ini jadi imamnya ya, maka akan dibawanya nanti masuk ke surga. Tapi kalau taruhnya di belakang, maka diceburkannya ke neraka. Kira-kira kan? Allahu Akbar. Jadi ini imam. Nah sekarang mudah-mudahan kita sudah mulai paradigmanya bagus. Quran ini taruh di depan. Kalau kita bawa senter Ustaz, masa senternya taruh di belakang? Nanti dimainkan setan di belakang. CS itu maksudnya calon setan ya. Tapi kalau senternya di depan rumah, dia baca memilah. Nah ini tai sapi dihindari ya. Ini got dilangkahi, ini ada duri dilangkahi, ada durian dia kan tahu dia jelas karena ada. Maka salah satu diantara kewajiban kita terhadap Al-Quran ini biar dia benar-benar insya Allah menjadi panduan hidup kita, yang pertama adalah kata para ulama al-iman bihi, mengimani bahwa Quran itu adalah kalamullah. Yang dulu ngomong Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lu'lu dan Abu yang lain, Abu Lahab itu sampai makan 2 piring mulai itu lahap gitu. Tapi
Jadi mereka pertama kali yang membuat benci dengan Nabi kita itu kan ketika Al-Quran. Dikatakan bahwa Quran ini ada pedoman hidup, bahwa Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu adalah sebagai Nabi. Itu yang mereka suka. Maka sampai paktu di surat ini bimisli yang tadi yang sampaikan antum. Nah, yang kedua, setelah kita beriman dia sebagai kalamullah, yang kedua kita harus bisa membacanya. Tilawat tuh, bagaimana membacanya dengan benar. Sekarang permasalahan ustazah, para pemirsa, kalau kita persentase dalam negeriku yang tercinta ini, kita ini orang NKRI yang cinta dengan negeri ini, makanya kalau kita lihat 85% umat Islam, anggaplah 85 mungkin masih ada, kalau kurang tahu aku 85 yang bisa baca Quran mungkin anggaplah 50%, ya kan? Yang bisa mentadabburi memahami maknanya mungkin jadi 25%, ya turun lagi. Paling terakhir yang mengamalkan, saya kira mungkin sekitar 10% lah. Ya, dilihat aja lah bagaimana konsep dan kondisi keadaan ekonomi dan politik kita sekarang. Begitu aja, kira-kira itu aja melihat sebagai barometer. Mudah-mudahan dapat pemimpin yang memahami Quran, yang bisa memahami Quran. Makanya kita bangga ketika kemarin menonton di WA, di TV membaca, sampai ada acara yang membaca Quran di Turki itu langsung Erdogan, presiden yang baca Quran. Allah, bahkan saya mendengar langsung itu, langsung saya lihat dia di TV tadi, dia azan betul, masya Allah, azan di masjid. Orang rindu kita yang belum ada, ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan insya Allah ketika kita membacanya sudah benar, mentadabburinya, makanya para pemirsa paling rendah ya anak-anak kita belajar juga bahasa Arab. Jangan bangga dengan bahasa-bahasa yang lain, boleh bangga yang lain, tapi kan bahasa Quran, bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Subhanallah, kalau dia paham bahasa Arab paling tidak lebih dekat cepat pemahamannya. Dia tahu lah paling tidak insya Allah isinya. Ya Allah, bagaimana kita lihat ketika orang Qori yang bacanya bagus, paham puisinya, orang yang mendengarkan ikut menangis. Maka kata Rasulullah, yang Qori yang sebenarnya adalah dia membaca dengan benar dan orang lain bisa menangis untuk mendengar. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita masih ingat saja Umi, kenapa kita bisa ngaji sekarang baca Quran ala kadar insya Allah. Karena kecil dulu kita umur 5 tahun lah sudah dari orang tua kita, 6 tahun sudah ke musola, sudah kita ke langgar. Kalau dulu kan ada habis maghrib, wajib. Sekarang ini sudah bawa minyak tanah. Dulu kita ustazah kapan antara masjid lorong-lorong di kampung saya itu belum ada lampu. Tapi suara ngajar semua di atas an di bawah an di depan ibun. Di atas tantan di bawah tintan tantin tuh. Ada dalam juga assalam. Sekarang dulu belum ada TV. Belum ada listrik. Tapi orang bisa ngaji Ustaz. Masya Allah, sekarang banyak pergeseran. Dulu kita kelas 6 SD sudah bisa tulis Arab Melayu. Aku kelas 3. Kelas 3. Sekarang mana bisa lagi orang Arab Melayu? Memang sengaja disingkirkan, dikeringkan, dia itu dibodohkan kita. Dijauhkan, ya. Masya Allah, benar sih kan namanya tagrib, menjadi asing. Makanya sekarang kalau ada anak muda baca Quran tidak pegang HP, dibilang asing, aneh sekarang. Nah, yang terakhir tentunya membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Ada orang bilang begini, Ustazah, alangkah sulit mengamalkan Quran itu orang karena otaknya otak sulit. Jadi kemarin dalam kajian kita bersama Ustazah, mana lebih mudah membuat pahala atau dosa? Tergantung dengan pola pikir dan komunitasnya. Sama kalau ditanya umpamanya dengan lebah dengan lalat. Lalat kalau ditanya mana lebih mudah mencari saripati daripada kotoran, pasti dia bilang kotoran, karena memang otaknya sudah otak kotoran. Komunitasnya komunitas kotoran, lingkungannya lingkungan kotoran. Tapi kalau lebah tadi pasti dia bilang lebih mudah mendapatkan saripati bunga, karena itulah hidup dia.
Nah sekarang ini ada orang bilang sulit jadi orang Islam, sulit baca Quran. Padahal contoh kata-kata Allah, jangan masuk rumah faidah hayatun bi tahiyatin fahiyan bi ahsan minha. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tasallimu ala ahliha. Apa sih sulitnya masuk rumah? Baca salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma itu aja modalnya. Allah Akbar. Yang lanang tutup auratnya cuma dari pusat dulu. Beda. Perempuan sekarang semuanya dibuktikan oleh Allah tutup aurat semuanya. Corona. Baca ngomong lagi. Allahu Akbar. Dan yang terakhir jangan lupa tentunya kewajiban kita dari Quran untuk ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Para ustadz ustazah, para ulama, kita semua para dai, mudah-mudahan insya Allah tetap istiqomah. Kita yakin yang kita dakwahkan ini wallahi jauh lebih hebat dari yang lain. Jangan pernah merasa minder. Apa kerjanya dai, apa kerjanya ustaz. Kenapa? Kita yakin yang kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi ketika satu ayat Quran ini saya dakwahkan, kemudian orang itu melok dengan yang saya dakwahkan itu, maka kata Rasulullah, langit bumi dan isinya lebih mahal di sisi Allah daripada ini. Berarti ini lebih mahal daripada langit bumi dan isi. Berarti berapa sekali kita tablik? Makanya sekarang kenapa Ustadz membuat acara seperti ini? Karena tak boleh lagi tablik akbar. Tak boleh lagi ceramah-ceramah keluar ke masjid. Tak boleh datang ke masjid tinggal tiang-tiang baik zamannya. Ada pula yang berlebihan kadang-kadang. Coronanya masih jauh, lah sudah sholat Jumat duluan. Udah al-buyan mungkin bahasanya. Kadang-kadang belum tahu di mana ininya. Sakit takutnya. Tapi dia ke pasar jalan terus, ke rumah orang jalan terus, ke rumah Allah dia ketakutan. Nauzubillah. Mudah-mudahan segera corona ini jauh dari Indonesia. Amin ya. Terima kasih Ustaz. Iya, mungkin bisa ada. Iya, betul loh kata Ustaz Salim tadi ya. Nambahin dikit Pak ya. Dikit-dikit, ujung-ujung kita selesai sampai jam. Nambahin dikit. Yang jelasnya, barang siapa yang apa istilahnya menjadikan Quran itu pedoman dan menjadikan Quran itu acuan dalam hidupnya, seolah dia akan Allah derajat. Salah sikonya kalau ustazah yang alami itu bisa suksesnya pada Quran. Alhamdulillah. Dari mulai ngajar ngaji, mulai berdakwah, dan akhirnya ilmu itu Allah tambah. Kalau kita memposisikan diri setinggi apapun kita mencari ilmu, kalau berarti hidayah tidak dapat. Tapi Allah yang kasih hidayah sama kita. Maka dari itu Quran itu sumber ilmu, maka janganlah Quran itu jangan sekadar dijadikan kepajangan atau dicari-cari pas ada hajatan. Tapi jadikan Quran itu sebagai apa bahasa kitanya ini peta atau pedoman itu memang dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Carilah di sana, aduh kata Ustaz Salim tadi, pengen banyak rezeki baca Waqiah. Pengen disayang pasangan baca Roman. Supaya laki malam mulutnya ningkem sembung bubun. Biar hati terbuka, Rob bisroh di sana. Pokoknya sudah. Tapi Ustaz, kalau baca itu, baca doa dan ayat itu jangan sampai di depan mulut suaminya. Bisroh kayak kalau katanya sedang Kalau nampakkan saja. Baca kursi. Kursinya yang penting. Semuanya lengkap. Pokoknya intinya Quran itu taruh di hati. Jangan sekedar di lisan, tapi di hati. Kalau dia sudah ada di hati kita, insya Allah segala tingkah laku kita pasti diterima di Quran. Benar apa hidayah. Nah kalau memang di Quran, kalau ayat Al-Quran ini ada yang mutasyabihat dan yang muhkamat. Kalau yang muhkamat itu jelas, yang mutasyabihat itu yang perlu ijtihad. Inilah bahan kajian ulama-ulama terdahulu sehingga menghasilkan ulama-ulama terkenal. Butuh ijtihad. Kenapa Islam mundur? Karena ijtihadnya sudah hilang. Cuma jangan perlu berlebihan ketika ada yang membaca mutasyabihat. Sampai saya dulu waktu kuliah semester berapa ya sekarang, ada yang mengajak seminar, katanya diskusikan ini, katanya kita seminarkan tangan Allah itu mana potongannya. Saya bilang kau saja itu apa? Dia bilang ini tangan Allah, kekuasaan Allah. Tahu sana kau gaji-gaji urusi tangan kau dia. Sekarang kan banyak orang yang hobi begitu. Itu namanya
ucap ya, ucap. Ngilo itu. Ya. Kalau itu orang yang modelnya itu ngilo-ngilo. Bahasa kita Palembang. Bahasa di depan kita ngilo-ngilo kita swinger. Swinger ranting dia. Jadi, nah Gus Dayan itu apa di samping yang saya omong tadi, Al-Quran itu juga apa istilahnya kitab suci yang mana di dalamnya memuat segala permasalahan hidup. Riwayat, kisah, hukum, fatwa itu ada kalau di situ. Jadi maka Al-Quran itu fleksibel, dinamis. Maka dia akan sesuai dengan segala zaman. Iya. Nah ini Ustazah sama Ustaz Solehin ya, karena sebetulnya hampir di Palembang, di Sumsel ini kan mayoritas Islam ya. Dan kita lihat masjid pun banyak, pengajian, rumah-rumah tapis banyak. Nah memang saya pernah melakukan eksperimen ya, karena dulu ada buku Kenji itu bersahabat dengan Al-Quran. Nah terus ada yang nantangin pengusaha, katanya Ustadz coba ya di interview, wawancara itu masyarakat ini. Sebetulnya mereka itu bukannya nggak pengen membaca, bukannya nggak pengen mengkaji, pengen. Nah cuma makmanunya caranya itu ya, karena kita bisa survei tadi kan banyak lah yang nggak bisa baca, banyak yang tidak bisa paham ya, karena ini kan pakai bahasa Arab. Tahu deh kayak gitu kan bahasa Palembang ya. Nah jadi memang Pak Manu ya Ustaz, cara ustazah ini ya, pertama mungkin belajar membaca, memahami, terus mengkaji. Ini hari mungkin sehari itu berapa ayat, mungkin kan amalan dari Ustaz Solihin, Ustaz Umi Kulsum, katanya tadi keberkatan dari Al-Quran kan. Nah mungkin ada rutinitas yang dilakukan, misalnya tiap hari coba baca artinya, terjemahnya. Nah itu mungkin perlu disampaikan kiat-kiatnya. Ya, terima kasih Ustaz Yayan. Jadi pertama kita harus paham maziyah atau fadilahnya dulu. Iya. Sekarang ini kan orang kalau tidak tahu manfaat sesuatu, tidak akan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Jadi kita sekarang, penyakit kita sekarang itu adalah tidak memiliki rasa keistimewaan. Wallahi kenapa orang sekarang mungkin tidak bangga jadi orang Indonesia kalau sekarang sedang banyak orang ngomong di WA masalah begitu, bahkan ada mungkin yang berani tidak tidak dengan negeri dianggap biasa ya. Tadi juga ada saya lihat sudah lebih senang dengan bahasa-bahasa lain daripada bahasa Indonesia ya. Warna lain pun tidak senang lagi dengan warna merah putih. Boleh tadi dia tidak tahu kehebatan Indonesia. Jadi yang pertama maziyah dari Ustaz. Antum tidak akan bangga jadi orang Palembang kalau nggak tahu makna orang Palembang. Aku ini asli lahir di Medan Ustaz, tapi aku bangga jadi orang Palembang. Kenapa? Aku tahu. Pertama aku tahu tentang kehebatan Palembang, dan aku nggak tahu niat Palembang, lorong-lorongnya pun aku tahu, ya dah. Jalan-jalannya saya tahu, bahasanya aku ngerti. Orang Palembang. Orang Palembang. Kehebatan orang Palembang ini Ustaz. Biarpun tidak ujian, tapi tetap tidak belajar, tetap ujian. Makanya selalu ujinya. Aku tahu, makanya aku bangga. Sekarang saya tahu tentang kehebatan Indonesia, aku bangga jadi orang Indonesia. Aku tahu kehebatan Al-Quran sebagai kalam Tuhanku Allah, aku bangga. Saya bilang kemarin dalam contoh. Kalau dulu tahun 88 aku masuk Palembang, aku tak tahu mana Pelaju, mana Kertapati. Kalau sekarang ada membohongi saya Ustaz, kalau keluar dari Ampera, kalau Kertapati ke kiri, dia bilang, maka bilang, potong leherku, aku tetap akan ke kanan. Kenapa? Aku udah tahu persis, aku punya ilmu tentang itu. Maka sekarang, ya umat kita ini harus tahu dulu fadilahnya, harus tahu dulu kehebatan Al-Quran. Ketika kita tahu kehebatan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain, maka dia pun akan lebih bangga. Masya Allah. Nah ini yang paling penting kita tanamkan, namanya mumayiznya ini, sehingga insya Allah maziyahnya ini kita tahu. Oh, aku bangga jadi hamba Allah. Itu yang sering kata Rasulullah, diajar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin. Kalau dia sudah bangga,
Maka untuk mempelajari ini mudah Ustaz. Iya. Orang sudah tahu bangga lemaknya jadi apa namanya itu yang olahraga loncat-loncat itu kan? Macam indah. Yang loncat indah dan yang cak-cak apa namanya cak tupai itu dia bisa berlatih. Udah, aku pemain bola kaki Ustaz. Karena saya sudah tahu nikmatnya main bola kaki waktu itu. Cintanya, hujan-hujan lagi. Iya benar. Ya kan? Makanya Masya Allah, sesuatu kalau kita sudah tahu kehebatannya, nikmatnya, tapi setelah ya banding mana lebih enak main bola kaki daripada ceramah, maka aku tinggalkanlah bola kaki. Kalau ceramah ini dakwah ini doa saya sampai mati kalau bisa begini. Tapi jangan sekarang, nanti dulu nanti. Ya, Masya Allah. Kalau masalah belajarnya itu Ustaz, pasti harus pernah dulu. Nah, pemodal itu. Kata Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika antafsilih habibayan. Kau tak tahu dapat ilmu kecuali dengan 6. Pertama adalah zakaun, harus cerdas, wahirsun, harus apa itu cinta, tamak, bahasa wahirsun, wajtiharun, sungguh-sungguh, kemudian wadirhamun, pakai duit. Oh, bermodal, lu masuk neraka bayar serah bermodal, my friend. Masuk neraka bermodal. Orang membuat tempat-tempat maksiat itu bermodal. Masuk ke tempat maksiat itu bermodal. Masa kita untuk di jalan Allah, untuk kalamullah, untuk kita dewe, kita tidak bermodal. Makanya wadirhamun. Baru wasuhbatul ustaz, nak berkawan dengan guru, nak ada guru. Para pemirsa banyak orang yang tak adil sekarang. Kawan makan aduh, kawan WA aduh, grup WA di mana-mana sekarang ini ada. Dokter kesehatan jasmani aduh. Tapi kadang-kadang dokter untuk wanita kecil, dengan ulama biar apalagi di kampung saya dulu ada begitu, kalau ada ustaz datang pakai sepeda, ada orang antar ustaz itu balik, kasih ongkosnya biar balik, jangan ngoceh-ngoceh di masjid. Saya bilang orang-orang ini. Jadi memang kita harus seimbang pula zahir dan batin, insya Allah mudah-mudahan Al-Quran ini jadi kehidupan. Antum sudah merasakan. Saya sudah banyak jamaah umroh yang saya bawa, subhanallah, hanya karena hafal Al-Quran. Berangkatlah dia dengan anak beranak, dengan bapaknya, dengan maknya diberangkatkan. Ya, banyak sekarang. Ada anak-anak murid termasuk antum mungkin sekarang yang sudah murid saya dulu pernah, bagaimana rasanya untuk merasakan nikmatnya. Bisa membuat pesantren, bisa membuat ini, bisa kita menghidupkan orang tua kita. Allahu Akbar. Jadi begitulah, makanya Quran ini dibuat oleh Allah juga adalah untuk tadi kehidupan. Kehidupan. Saya ceramah di apa namanya itu di Polda. Budak yang duduk paling depan saya waktu tarawih itu, budak baru umur 30-an. Ternyata dia hafal Quran. Dia dan jadi imam. Saya bilang, Pak Kapolda, ngapa duduk paling depan? Dia yang imam kita Isa. Coba budak itu kalau baca Quran kita tahu budak itu. Begitu juga sekarang ada pengumuman kadang-kadang masuk TNI diprioritaskan yang hafal Quran. Allah Akbar. Jadi kalau ada orang sekarang yang melecehkan Al-Quran, itu orang-orang yang tak ngerti. Maka orang tak ngerti dan dilayan Ustaz. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Jangan dilayan. Jangan dilayan. Lawan orang gila sama yang gila itu. Saya terakhir ini mantu Ustazah Umi. Ya, saya ingin bernasib sedikit ini tentang Quran. Bahwa Quran itu adalah insya Allah menjadi jalan kita. Quran adalah sarana izzah kemuliaan kita. Al-Quran ini adalah menjadi penolong kita. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, wallahi pasti akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah. Dan yang berikutnya, Quran itu adalah sabiluna, nasruna, jalan, dan juga insya Allah cara Allah untuk menolong kita. Intan surullah ayat surullah. Quranuna nuru yudiu tariqana. Quranuna ya qawmu masdar izina. Quranuna fahuwal asasu limajrina. Quranuna fahuwas sabilu linasrina. Quranuna. Kalau dilanjutkan satu bait apa Pak? Ya ikhwatal islami siru ilal amami bil azmi wal iqdami bi suhbatil Quran bil azmi wal iqdami
bisuhbatil Quran. Artinya maju terus dengan bersama Al-Quran. Kita akan jadi mulia, dimudahkan. Ini Ustaz itu apa namanya itu rebana ibu-ibu masa dulu ya. Dulu bi Kalau yang aidina. itu memang banyak bahasa Arab. Iya. Kalau yang lain Ini khusus untuk saya, siapa saya? Sama dengan lagu-lagu Al-Quran. Al-Quran itu obat dan rahmat, baca selalu indah menawan. Itulah yang menghidupkan hati kita. Dengan Al-Quran itu hati tenang yang antum bilang tadi. Dengan Al-Quran ini kita urusan, ketika kita dapat umpamanya apa namanya itu cobaan, inna ma'al usri yusra, kita kalau buntu. Ketika kita dapat kesulitan, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dapat apa lagi? Sedang senang baca Quran, hati tenang. Iya Pak. Dapat pujian baca Quran, kita jadi tawadu. Tahu tawadu? Tahu sebenarnya. Dan memang Quran itu bisa sesuai dengan segala keadaan. Meninggal baca Quran bagus, ulang tahun baca Quran bagus, ya kan? Coba Ada ibu-ibu hafalan Yasin terus. Kata lakinya, ngapa deh kau sekarang melatih Yasin terus? Latihan untuk apa? Kalau mati. bini adik-adik. Jadi kematian baca Quran bagus, Quran pindah rumah baca Quran bagus. Ya. Baik kalau ada orang meninggal kita nyanyi-nyanyi. Ya. Ada orang sakit gigi, kita baca Quran. Tak boleh malah dikosongnya. Allah, Allah. Coba kalau kita orang sakit gigi kita nyanyi, babetnya. Jadi memang mukjizat. Tanpa kita sadar Quran mukjizat. Dan Rasul juga ngomong, "Khairukum ta'allamul Quran wa 'allamul Quran." Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajar. Nah sekarang Ustazah, banyak hamba-hamba Allah sekarang, umat kita, saudara kita, kalau dia mentadabburi satu kalimat ini saja Ustaz Yahya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum. Ini siapa yang ngomongin? Ya kan Rasul kan, yang dipandu oleh Allah kan. Sebaik-baik di antara kalian. Masa kita tidak bangga sih? Ya. Aku belajar dulu tanya orang, apa kerjanya? Guru pesantren, guru Quran. Aku udah kalah ngomong ngajar-ngajar ngaji. Kalau ngajar-ngajar mana serius? Kenapa? Karena saya tahu pasti gaji saya itu lebih besar daripada direktur apapun. Karena dia dari langit, bumi dan isi. Allahu Akbar. Tapi kan ada orang sekarang itu harusnya kelihatannya Ustazah, ini duit 5 juta baru percaya dia. Tapi kalau ini pahala dari Allah nanti, saya yakin dia. Padahal nanti sedang ada namanya subsidi silang. Hari ini dia ngajar ngaji cuma dikasih 300.000, tapi nanti di akhir hayatnya mungkin dikasih oleh Allah semua keinginannya. Bahkan yang terakhir surga pun dikasih oleh Allah. Allahu Akbar. Dan penyakit orang kita kok kalau nak bayar guru ngaji sungkan, nak nyumbang tahfiz sungkan. Tapi kalau untuk kegiatan nurul-nurul cepat. Ya kenapa tadi begitu kan? Karena tidak ada ilmu. Dia tidak punya ilmu. Ustaz yang tadi mana kita lagi kecil belajar, pertama yang namanya anak kecil harus dipaksa belajar. Paksa dulu. Sudah dia paksa, dia merasa lemah, nyaman, timbul cinta. Nah kalau sudah dia terbiasa diulang-ulang, maka dia akan belajar dari. Jadi kalau belajar apapun, khususnya Quran, itu harus dengan kesungguhan, dengan apa tadi menjaga wajah. Barang siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Tapi di samping itu juga harus sabar. Kita dulu kalau nggak sabar berhenti dulu. Kita dulu kapan tak pacak langsung tegak, ya satu kaki. Ya. Saya masih dulu masih kecil, saking susahnya saya bilang, Pak di atas Pak, ya di atas ya Pak, ya berhenti aku. Masya Allah. Tapi kita dulu itu walaupun dihukum senang. Karena belajar beda sekarang ini, makanya ilmu jadi tak berkah. Ketika guru malah, mudirnya malah, orang tua malah duluan. Kalau untuk kita dulu, polisi pula sekarang, dipolisikan. untuk kita. Untung saya yang dipolisikan saya.
Orang tua kita dulu Ustaz ya. Misalnya kita dihukum abang tangan kata mistal kan ditanya ngapa ini dah apa ayat ini salah tahu itu kita yang disalah. Akhirnya kita belajar. Nah kalau sekarang kan tidak, maka bebel mudah-mudah banyak bebel belajar. Maka itulah gunanya rumah tahfiz. Nah ini juga harus kita bantu. Rumah tahfiz. Tapi begini juga Ustazah, ini untuk ilmu aja lah. Memang orang-orang yang tak suka dengan Islam atau yang pengen menghancurkan Islam dalam kongres mereka itu, tak saya sebutkan kongres apa, tapi yang jelas kata mereka Islam itu tidak mungkin pacak nak kau lawan, karena bagi mereka mati terhormat jauh lebih baik daripada segalanya. Jadi kata mereka tak usah kau nak tembaki mereka dengan meriam, dengan bom, itu nak pemodal ya. Terus nanti pasukan tentara kita harus berkemah itu latihan itu nak makan, tapi cukuplah jauhkan pemudanya dari Al-Quran. Inilah jauhkan pemudanya survei membuktikan ya sekarang mendunia, tapi mudah-mudahan ada saatnya lagi kita harus bergembira, pertolongan Allah pun akan datang, karena ini kan kata Allah tadi inna nahnu nazzalna dzikra, ini kan Allah yang punya, pacar Allah yang menjaga. Mungkin di Indonesia tak ada lagi yang baca Quran, mungkin di Eropa hidup ya, Palestina sebanyak, bahkan kemarin di Iran ada yang 5 juz 5 tahun hafal. Beda dikit dengan di Indonesia 50 tahun bisa baca Quran. Itulah kehebatan Al-Quran, mukjizat dari kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu nambah dikit lagi yang jelasnya buat para orang tua ya, soleh nasib dan official, para orang tua tanamkan pendidikan agama itu pada usia dini. Nah, sebab kalau sudah tua salah. Ya pengalaman kita ngajari orang tua salah. Dari ngalamin ke alamin tadi gula. Dari itu Iya benar. Ya Al-Fatihah, Al-Fatihah, naik tingkat berbeda. Nah maka dari itu mumpung anak masih usia dini, masih lentur lidahnya, tanam telah ajar Al-Quran. Dan jangan pelit bayar guru ngaji. Bermodal. Kita nih kalau khusus bahasa Inggris 2 juta, bahasa Jepang 3 juta, bayar ngaji sama Ustaz kalau nasi. Di kreditnya mulu, 10.000 tidak kali bayar. Nanti aku deh. Itu ada mati juga ada tuh lain. Saya nambahin dikit, ada cerita ini salah satu murid saya itu saya sebutkan orangnya ya. Jadi anak ini pintar bahasa Arab. Alhamdulillah hafalan Qurannya sudah 15 juz dan memang dia ngerti tentang agama karena sudah 3 tahun di pesantren. Jadi waktu itu dia sudah tamat mau sekolah suatu tempat, dia pelatihan dulu di Jakarta untuk mematangkan bahasanya. Meninggallah ibunya. Ini mudah-mudahan pelajaran untuk para mustami dan followers semuanya. Jadi pas meninggal ibunya di kampung di Palembang di Sumatera Selatan ini, pulanglah dia naik pesawat. Saat pulang saya lihat subhanallah Ustaz, dia langsung ambil taksi ke kampungnya. Sampai kampung itu dilihatnya udah ramai, termasuk saya ada di situ. Dia menangis sebentar, habis itu dia ngomong karena sudah harus mau dikuburkan. Pas sedang pelayatan itu dia bilanglah dengan semua kami yang hadir, kami anak beranak insya Allah yang akan melayat almarhumah ibunda kami, ayah kami akan insya Allah memandikannya. Sudah habis dimandikan, dikapani. Saya lihat anak ini tadi baru umur 17 tahun 18 tahun, langsung dia bilang, bapak-bapak para pelayat semuanya, termasuk kiai-kiai kami, ustadz kami, nanti mayat almarhumah akan kita bawa ke masjid, akan disolatkan. Dia dengan keluarganya pula yang lain ikut menggotong tadi almarhumah itu sampai ke masjid. Anak inilah yang pertama kali langsung tegak di depan kami sambil menghadap, mohon izin dengan kiaiku, para ustadku, saya anak almarhumah, tinggal inilah terakhir saya berbuat baik untuk almarhumah, saya akan imam, saya mohon izin dengan para kiai ustad. Allah Fadilahnya. Sudah itu dia menghadap ke belakang, sudah salam kanan salam kiri. Kalau ada utang-utang tolong dibantu seperti biasa. Dibantu diselesaikan dengan kami anak beranak almarhumah dan keluarga besar almarhumah. Dan saya minta disaksikan apakah almarhumah min ahlil khair, khair.
Sudah habis itu dia pula lah yang berangkat juga ke kuburan. Saya lihat sampai kuburan dia dengan adik-adik adik-beradiknya itu dia masuk ke dalam. Pas masuk dalam tinggal meletakkan almarhumah, saya lihat kumat keramik di antara dua bibirnya ini bacaan ya, seolah-olah dia berkata pas sudah masukkan almarhumah ke liang itu, bunda tercinta, inilah pertemuan kita terakhir di dunia, semoga kita bisa bersua nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Subhanallah, penguburan sampai akhir. Sudah selesai penguburan, masih dia berdiri lagi. Mohon izin bapak-bapak semuanya, para kiai ustadku, sebelum kita berangkat 7 langkah kita dari sini malaikat akan datang mungkar nakir. Tolong diaminkan lagi, mudah-mudahan dimudahkan lisan ibunda almarhumah dalam doa. Nangis karena dia menangis, kami tidak terbawa menangis. Allahu Akbar. Begitulah dasarnya punya anak yang insya Allah ahlul Quran ya, ilmunya pintar, pengetahuannya luas, akhlaknya bagus, baca Quran bisa. Kapan di tengah-tengah orang banyak, dia di tengah-tengah. Kalau belum dia datang, Ustaz, tak kati acara nak mulai. Ngapa tak mulai? Nunggu anak siang dulu. Ngapa belum azan? Belum datang tukang azan. Maka doa kita, waja'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Kita minta bukan hanya jadi imam, tapi imam bagi orang bertakwa. Kalau sedang pejabat ini kecil Ustaz, hari ini pejabat mati, besok dan ganti. Wallahi untuk jadi imam susah, untuk ngurusi agama sekarang bertahun-tahun baru ada kader. Mudah-mudahan didengarkan oleh para pemirsa ini. Tanya diri masing-masing, kalau kita duluan mati dari anak-anak kita, sudahkah ada anak-anak kita yang mengurus melayat kita dan mengimami kita, atau paling tidak menantu-menantu kita atau orang yang dekat dengan kita yang menjadi saudara kita? Nah ini Ustaz, sebelum kita tutup ya, ini ada pertanyaan dari jemaah Facebook ya. Ini numpang nanya Ustaz, dalam musim pandemi COVID-19 ada indikasi lembaga tahfiz Al-Quran mengalami kesulitan untuk biaya hidup santri dan ustaz, terutama dari pemerintah dan kaum hartawan. Pertanyaan, apakah pemerintah dan kaum hartawan tidak merasakan indahnya mukjizat Al-Quran? Nah, terima kasih Ustaz. Ini terakhir ini. Jadi dari Tapa Satu Langit Allah. Kita apa? Terima kasih ya Tapa. Jadi memang kita berdoa mudah-mudahan Pak Gubernur insyaallah mendengarkan ini. Besok juga saya bersama dengan beliau ada nuzul Quran, sampaikan, termasuk Pak Wali Kota dan semua lah. Mudah-mudahan para pejabat di Sumatera Selatan yang kita cintai ini, kalau nggak sampai kata kita baca ngomong ya. Tapi paling tidak juga harus adil mereka melihat umat ini. Jangan ngomong masalah Grab terus, online terus. Ustadz ini al-waba was-saro, karena wabah banyak yang saro. Bukan al-bala lagi. Jadi terima kasih sahabat-sahabatku, para pejuang Quran, Ustaz Tapa dan semua insya Allah yang bersama dengan kita sore hari ini. Semoga dibukakan oleh Allah hati-hati mereka. Insya Allah mereka akan membantu ya. Dan yakinlah insya Allah yang dikatakan oleh Ustazah Umi Kalsum tadi, kalau orang yang membacanya saja akan datang syafi'an yaumal qiyamah, apalagi juga yang menghidupkan, membantu menghidupkan itu biar orang bisa membacanya. Allahu Akbar. Maka para dermawan semuanya saya ajak dengan ikhlas, nauzubillah, tidak untuk maksud apa-apa. Kalau nak kepengen berderma, berinfak, bersedekah Ramadan ini, karena Rasulullah di bulan Ramadan lebih kencang daripada tiupan angin, beliau begitu dahsyatnya semangatnya bersedekah. Saya sudah merasakan kemarin baru langsung ketika kita bersedekah langsung diganti oleh Allah. Inilah hebatnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah yang paling pas ketika ada rezeki, ada atau tidak, carikan rezekinya, antar tajikan orang-orang yang dermawan, yang mengurus Al-Quran, termasuk sebelah kanan saya ini Ustadz Yayan Fauzan ini. Beliau ini adalah salah satu Ustadz yang sangat sibuk dengan untuk insya Allah mengurusi Al-Quran. Doakan saya juga dengan beberapa teman insya Allah akan membangun setiap beberapa perumahan atau desa di beberapa tempat akan membangun Baitul Quran, namanya insya Allah Quranuna.
Semoga insya Allah meridhoi keinginan ini. Saya ikrankan ini karena di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan pahalanya berlipat ganda Ustazah ya. Terima kasih. Saya kira masih ada waktu lagi, mungkin 2 menit lagi. Padahal kalau ada pertanyaan lain Ustaz. Iya, jadi tadi kepada pemirsa Solidarsipan official ya, kita dengarkan dari kiat-kiat dari Ustaz Solehin, dari Ustazah Umi ya, untuk para bapak, para ibu-ibu juga kan ya, soal yang mempersiapkan anak-anaknya dari kecil ini untuk belajar Al-Quran, belajar ngaji ya. Karena kata pepatah Arab, at-ta'allum fi sugari Karnaksi ala hajar wa ta'allumu fil kibari kalnaksi ala ya. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar sudah dewasa bagaikan mengukir di atas banyu. Jangan air. Banyak. Ya. Airnya. Banyak kan memang Ustazah ya, orang tuh menyesal sudah tua baru nggak pernah. Bahasa saya begini, jadi masih ada 5 menit lagi. Jadi sekaligus juga mengingatkan ibu-ibu ya, kalau sayang nian dengan anaknya yang kalian sudah mengandung membesarkan semuanya, janganlah kata bapak saya dulu di kampung sayang-sayang ingus. Sayang-sayang ingus itu artinya saking sayangnya dengan ingusnya tidak langsung dibuangnya, akhirnya naiklah nomor 11 naik turun karena jorok, satu orang pun tak galak yang kawan dengan dia. Tapi kalau kau sayang, buangkan langsung biar kau tampan, kau manis, kelihatan orang sayang dengan kamu. Biar anak-anak kita insya Allah disayangi orang banyak, tanamkan dia agama. Kata bapak saya dulu, nak, harga durian akan murah musim durian, harga beras akan murah ketika panen. What is the meaning? Artinya yang orang sekarang tak galak belajar agama, makanya yang tak paham agama jadi murahan. Ketika tidak ada yang paham agama, maka yang paham agama akan dicari-cari. Survei membuktikan, ya kan? Ya, sekarang ketika orang sulit pasti dicari terus. Ya. Makanya daripada nangis tua, ibu-ibu, bapak-bapakku, lebih bagus naik mudo. Kalau nangis mudo ini, masih jatuh sekaligus air matanya. Tapi kalau sana untuk umur 65 tahun, anaknya nakal karena saya berpisah masuk pesantren, masuk sekolah agama, ya dah. Nanti menyesal anaknya, na'udzubillah, narkoba, mal yang macam-macam. Akhirnya ibu harus nangis, harus mengunjungi dia ke penjara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalika, gawainya tiap malam kebut-kebutan, narkoba dan lain sebagainya. Nanti kalau nangis itu Ustaz Yayan tak lemah melihat. Lama jatuhnya air mata dia langsung putar-putar udah sendiri. Ada tuh ke bawah. Mudah-mudahan falsafah ini bisa lah Bapak Ibu bisa. Mudah-mudahan. Memang sedih nak berpisah dengan anak-anak, dengan keluarga itu. Tapi apakah kita harus lebih kasihan dengan anak kena tabok sekali oleh gurunya daripada kaget ditabok oleh mungkar nakir? Ya, harus begitu prinsipnya. Panas dia tidur tak pakai AC, itu tidak ada apa-apanya daripada panas masuk neraka. Sama dengan sekarang, orang takutnya dengan corona, tapi tak takut dengan kuburan, tak takut dengan antara di akhirat surga dan neraka. Tak takut orang dengan neraka. Ya. Terima kasih Ustaz, dan Bapak Ibu semuanya, Ustazah Umi. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol ini, insyaallah antum yang doa. Mudah-mudahan doanya dengan Ustaz Yayan ya lebih makbul insyaallah, lebih sehat dari saya. Mari kita tutup perbincangan kita di sore hari ini ya. Kita sudah membahas tadi bersama Ustaz Solehin dan juga Ustaz Umi soal beritahu bersama Al-Quran dan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin 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 ya Rabbi wasaili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi salatan nanalu bi sirriha hifdzal qur'ani wal amal bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, beri dosa kami dan dosa kedua orang kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil sampai besar. Ya Allah, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, dan jangan jadikan ya Allah dalam hati kami rasa dengki kepada orang yang beriman. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayati wal hikmah. Ya Allah, pancarkan cahaya ke dalam hati kami dengan cahaya ilmu, cahaya hikmah dan petunjukmu. Warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyibah. Karuniakan juga kepada kami rezeki yang halal yang luas lagi baik. Waj'alna min ahli dzikri. Jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang ahli zikir, wa ahli fikri dan ahli fikir, wa ahli Quran dan ahli Quran, wa ahli salat, wa ahli sadaqah dan ahli sedekah, wa ahli jannah dan ahli syurga, wa minas sabiqina bil khairat, dan menjadi penggerak dalam setiap kebaikan. Waqdi hajatina ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, terutama di sore ini menjelang buka puasa ini ya Allah. Wahfazna wa iyyahum min syarril jinni wal insi wasyayatin. Lindungi juga kami ya Allah dari kejahatan jin, setan dan manusia ya Allah. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qawmil kafirin wa najjina wa iyyahum minal qawmil zalimin wa ansur man nasara din wa khudh man khadhala muslimin wa ahli a'da'ad din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini dzamban illa qad ghafarta, melainkan dosa-dosa kami telah Kau ampuni. Wala rizqan illa wasa'ta, dan tidak ada rezeki kecuali Engkau luaskan. Wala ilman illa nafa'ta, tidak ada ilmu melainkan Kau berikan manfaat. Wala jahilan illa 'alamta, tidak ada kejahilian kecuali Engkau berikan ilmu kepada kami. Wala dhalan illa hadaita, tidak ada kebingungan, kesesatan kecuali Engkau beri petunjuk kepada kami. Wala maridan illa syafaita, tidak ada penyakit melainkan Kau akan penyakit itu. Wala bala'an illa dafa'ta, tidak ada bala kecuali Engkau tolak jauh-jauh. Wala musafiran illa wasalta, tidak ada yang musafir kecuali Kau sampaikan ke tempatnya masing-masing. Wala munfiqan illa akhlafta, tidak ada yang bersedekah kecuali Engkau ganti sedekah itu ya Allah. Wala hajatan illa qarida wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha ya Rahman ya Rahim ya mujib da'awat ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikianlah para pemirsa official Solihin Hasibuan official. Jangan lupa untuk mengunjungi dan memfollow media sosial di bawah ini. Facebook Solihin Hasibuan, Solihinnya SOLIHIN ya, Hasibuan, dan Instagram juga ada Solihin Hasibuan _official, dan YouTube, channel YouTube Ustadznya pakai Dezen Ustadz Solihin Hasibuan ya. Dan besok insya Allah kajian duha sama Solihin Hasibuan pukul 8.30 ya. Jadi mudah-mudahan di Ramadan, di musim wabah virus corona ini, kita tetap mendapatkan siraman rohani dari para guru-guru kita semuanya. Undur diri, bila kita pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.